Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ini nggak cuma melarang ya, tapi juga melaknat orang-orang yang melakukan tato atau tukang tato dan orang-orang yang minta ditato dalam sebuah hadisnya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anna wasimata wa mustausimah wa akila roba wa mukila wa naha thamanikal wa kasbi bagia wa la'anna musawarin, yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukan tato, yang mentato, ataupun orang-orang yang minta ditato, dan juga melaknat orang-orang yang makan dari riba dan orang-orang yang memberikan riba. Dan beliau Nabi Muhammad SAW melarang transaksi jual beli anjing serta melarang upah daripada pelacur, terlarang ya. Dan Nabi Muhammad SAW melaknat orang-orang yang melukis atau menggambar benda-benda ataupun makhluk yang bernyawa ya teman-teman. Nah ini jelas sekali ya, mungkin ada banyak di sini yang sepertinya harus dibahas, cuman mungkin kita sekedar satu fokus saja tentang masalah tato ya teman-teman. Ternyata masalah tato ini sangat serius ya teman-teman. Jadi kalau dibilang tato itu bahasa Arabnya kan wasimah, wasimata. Wasimata ini ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau yang zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu adalah para wanita ya, dan diriwayatkan itu para wanita yang dikasih semacam pewarna, kemudian ditaruh di pori-pori di bawah kulitnya ya, dengan semacam ditusuk dan dimasukkan ke dalam di bawah pori-pori kulitnya. Itu sudah ada di zamannya Nabi Muhammad SAW, namanya wasimah. Wasimah ini dulu pelakunya wanita, gitu kan. Yang jelas di sini ternyata wasimah atau tato ini nggak cuma dilarang nih teman. Kalau cuma dilarang, asilah gitu kan. Dilarang minum minuman keras, dilarang gitu kan. Dilarang mencuri, dilarang. Gitu. Ini gak cuma dilarang, tapi di sini la'anna. Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anna wasimata wa mustausimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, gitu kan, mendoakan untuk dilaknat, melaknat pelaku tato dan orang-orang yang minta ditato, gitu kan. Nah laknat sendiri mungkin sebagian dari teman-teman juga belum tahu laknat inilah maknanya adalah dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kemudian kita kena laknat dan yang melaknat adalah Nabi Muhammad SAW? Kita pernah tahu dulu ada yang makhluk yang namanya Azazil. Dia ini imamnya para malaikat, dia Ridwanul Jannah, bendarawannya surga. Dia pernah bersujud kepada Allah selama Allah Subhanahu wa taala selama 4000 tahun sampai kemudian diberi hadiah memiliki sayap yang serupa, nyaris serupa dengan sayapnya malaikat Jibril. Dialah Azazil yang kemudian ketika semua malaikat dan yang ada di surga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan diberitakan bahwasanya sujud kalian untuk Adam itu berarti bukan untuk menyembah Adam, tapi kemudian patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Azazil di sini menolak, sehingga kemudian dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa laknatnya? Nah, apa kemudian yang terjadi?
si Azazil kemudian sampai dengan saat ini ya teman-teman nggak pernah kemudian menyadari kesalahannya gitu kan, nggak bertobat. Dia mencelakai semua manusia anak keturunan Nabi Adam dan juga mencelakai seluruh anak keturunannya. Azazil juga memiliki anak keturunan ya, karena di surat Al-Kahfi disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Afatata'izuna wa zuriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi, apakah kalian akan mengambil iblis dan anak keturunannya itu sebagai aulia, sahabat karib kalian, pelindung kalian, sedangkan mereka adalah musuh kalian yang nyata. Artinya iblis itu punya anak keturunan gitu kan, dan mereka pun akhirnya kecipratan karena iblis terkena laknat. Dia nggak pernah kemudian menyadari kesalahannya gitu kan, dan dia bahkan meminta sesuatu yang dia nggak tahu hakikatnya, yaitu dia minta kemudian dipanjangan umurnya kan. Fangsirni ilal yaumil qiyamah lahatani yuriyatahu ila qalila. Kasih tangguh saja saya sampai yaumil qiyamah. Saya sesatkan anak keturunannya orang ini semuanya kecuali sedikit. Kalau dia nggak minta dipanjangkan usianya, tentunya dosanya sekedar kemudian ketika dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini dia kemudian minta ditangguhkan sampai yaumil qiyamah, dosanya tambah banyak, yang dijerumuskan manusia banyak, anak keturunannya pun terlibat, terkena, dan dia nggak pernah sadar. Itulah makna daripada laknat. Laknat sendiri dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat. Ini ngeri sekali ya, dan ternyata ini juga yang terjadi pada orang-orang yang melakukan tato dan orang-orang yang minta ditato. Apapun alasannya sekarang kan banyak, wah saya yang penting kan saya jadi orang yang taat beriman gitu kan. Ya tapi kalau pakai tato ini kan ada aturan-aturannya ya teman-teman. Kalau bisa kita sebagai seorang muslim ya, tentunya referensi kita di Al-Quranul Karim dan Al-Hadis gitu kan. Kalau bisa ya bisa dihilangkan gitu kan. Jangan kemudian wah saya ini orang salat, puasa, zakat segala macam tatonya sih. Yang penting kan saya taat. Jangan seperti itu. Kalau bisa referensi kita, apa yang kita contoh adalah apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Kitabullah atau Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman kalau kemudian menemui gitu kan, mungkin adik-adiknya atau orang tua yang melihat kemudian anak-anaknya berusaha mau mentato, tolong diberikan pemahaman, penyadaran. Karena saat ini kalau saya lihat tuh prihatin sekali gitu kan, karena anak-anak muda kan sering kan lewat media sosial menonton tokoh-tokoh idola mereka seperti pemusik yang dari luar, penyanyi yang memang rata-rata mereka memakai tato gitu kan. Kalau memang mereka itu di luar keyakinan ataupun agama kita ya terserah, itu kebebasan mereka. Mungkin kita ini antar kita yang internal ya, karena kita memang sesama muslim diwajibkan untuk saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.